Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi baraka haulahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa hum ahlus sidqi wat taqwa amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila 'abdihi ma auha ma zaghal basaru wa ma tagha wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa balaghana rasulullahil nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa tawil a'marana fi ta'atika waj'al khaira a'marina akhiraha ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin jamaah Musholla Al-Falah, ketua DKM, para asatidz, para guru yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takrim saya. Alhamdulillah kita diberikan cuaca yang lumayan sejuk untuk bisa hadir di tempat ini, karena bisa berkumpul di rumah Allah yang memang luar biasa unik, luar biasa baik, luar biasa cantik ini merupakan sebuah kehormatan buat kita semua. Daripada hari Minggu di rumah, paling semua nanti ada di kamar masing-masing sambil menjadi ahli zikir memandang HP-nya masing-masing. Di rumah juga diem-dieman percuma. Sekarang mah begitu, zaman sekarang di rumah dieman, suami diem, istri diem, anak diem, bapak diem. Kenapa? Mengheningkan cipta mulai. Semua ngeliat HP kan gitu kan. Lihat HP aja kan begitu. Ya, kelamaan di rumah ntar gembrot gitu kan. Karena nggak kemana-mana kan gitu. Tapi alhamdulillah kita kesini. Ya kan lumayan jalan 200 meter, 300 meter. Bolak-balik. Tadi habis makan nasi uduk. Hancur lagi tuh lemaknya. Ya kan jadi keringat, jadi kotoran. Sehingga kita tetap sehat, itu yang paling penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang barusan dibaca oleh Ustadz Ihsan itu ayat tentang Isra, belum ayat tentang Mi'raj. Hanya satu ayat. Ayat kedua sampai ayat yang ke-9, ayat ke-8 itu berbicara tentang orang Israel. Dari ayat kedua sampai ayat ke-8. Mi'rajnya di mana? Sehingga ada orang yang bilang tidak ada ayat tentang Mi'raj di dalam Quran. Yang ada ayat tentang Isra. Isra itu apa? Perjalanan malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ayatnya jelas betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjid al-aqsa. Orang zaman dulu nggak percaya bagaimana caranya orang bisa pergi dari Mekah ke Aqsa, ke Yerusalem dalam waktu yang begitu cepat. Zaman dulu nggak percaya. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad itu mengada-ngada.
Lalu ada orang yang ingin berusaha mempertahankan iman kepada Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi itu mengalami Isra dengan cara mimpi. Tetapi para ulama menegaskan bahwa semua itu benar karena Allah sendiri yang mengatakan subhana, maha suci, dalam arti perbuatan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi kalau Allah sudah ikut campur, Allah sudah intervensi, yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Kalau Allah sudah intervensi. Maka setiap perbuatan yang terang-terangan melawan Allah, pasti Allah bayar kontan. Beberapa bulan yang lalu di Jogja itu ada konser. Konser dangdut, kalau nggak salah dangdut koplo. Itu konser diadakan pada saat mendung seperti ini. Penyanyinya ngomong gini, mau mendung kek, mau badai kek, mau nanti angin kencang datang, konser tetap jalan. Itu bahasanya nantang itu. Akhirnya betul datang angin topan, hancur itu panggung, bubar semua. Jadi kalau Allah itu dilawan, ditantang, Allah akan tunjukkan. Allah akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Donald Trump bilang, orang Gaza pada pindah semua sana. Ntar kita kosongin deh Gaza itu. Ya kan, kita hancurin, kita ratain biar gak ada perang. Orang Gaza semua keluar. Kontan gak nyampe sebulan ngomong begitu, Los Angeles dihabisin dengan api. Kebakaran hutan yang gak masuk di akal. Masa kebakaran hutan bisa menghabiskan satu kota Los Angeles? Itu gimana ada api bisa lompat? Itu gimana ada api bisa menghabiskan bangunan-bangunan hebat, bangunan mewah? Apa enggak stres tuh artis-artis yang tinggal di Hollywood? Hollywood yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia. Dan semua kita ini dicuci otak oleh Hollywood. Bayangin, dari tahun berapa kita nonton film Hollywood? Lone Ranger, babi-babi tahu semua tuh dulu. Ya kan, film Lone Ranger, cowboy itu, kan gitu kan? Yang pakai di sini matanya ditutup. Lone Ranger, kan gitu kan? Nontonnya di rumah Pak Lurah. Karena yang punya TV baru satu orang dulu. Ya kan? Tahun 70-an itu. Terus film Little House on the Prairie, Michael Landon. Wah, Laura, kan begitu. Setiap hari Minggu kita nonton. Padahal itu film tentang misionaris tuh. Film tentang penyebaran agama Protestan di Amerika. Kita nonton. Oh gini ya, bule kalau mau makan doanya kayak gitu kan. Ya kan? Thank you for the food. Thank you for everything. Thank God. Thank Father. Ya kan? Thank you for ini, for ini, for ini. Lalu kemudian langsung begini. Akhirnya ada teman kita ikut-ikutan. Kenapa? Biar kayak Michael London. Kan begitu. Terus kita nonton film Highway to the Heaven. Jalan tol menuju surga. Hari Minggu juga jam 1. Biasanya kalau hari Minggu itu acaranya, ya kan, kalau pagi unyil, ya kan, jam 7 pagi unyil tuh, kan gitu kan, sampai jam 8 kurang. Lalu setelah unyil kita nonton album Minggu. Nah, kan gitu, nonton album Minggu. Wah, nonton album Minggu. Di rumah juga. Abis album Minggu, Ria Jenaka. Nonton Petruk, Semar sama Gareng. Yang jadi bagongnya Ateng. Ya kan begitu. Apa? Masih ingat saya Pak? Itu artinya saya belum pikun. Alhamdulillah mau kepala 5 ingatan masih kuat. Alhamdulillah di situ. Begitu udah masuk jam 11 kontak Tani. Wah, kan begitu. Baru jam 12 masuk berita. Jam 1 film Michael London lagi, Highway to Heaven, jalan tol menuju surga. Itu sebenarnya film tentang misi. Tentang misi agama lain. Dicuci otak kita dari tahun 80. Kalau dulu otak kita dicuci oleh Hollywood, sekarang otak kita, anak-anak kita, otaknya dicuci oleh Korea. Begitu masuk tahun 2000 tuh, anak kita lebih suka namanya K-pop.
Ya kan? Sehingga anak kita punya nama Korea sendiri. Dikasih nama orang tua oleh orang tuanya Hasnawati, nama anaknya nih. Dia punya nama Korea Kim Yung Sep. Kan gitu kan? Nah, kan namanya Kim semua kan gitu kan? Ya, Kim Jong Un kan gitu kan? Namanya gitu. Nah, dikasih nama Kim, dia punya nama Korea sendiri itu. Sehingga anak kita sekarang dicuci lagi, Pak. Ya kan? Apa-apa sekarang ubur-ubur ikan lele. Kan gitu kan? Ubur-ubur ikan lele. Waktu libur ngaji le, kan begitu. Ini yang benar kan gitu kan? Ubur-ubur ikan lele. Waktu libur ngaji le, kan gitu. Jangan di rumah aja. Jadi Hollywood itu pusat cuci otak dunia, hancur habis gara-gara Donald Trump menantang Allah. Nah, ayat tentang Mi'rajnya ada di mana? Di surat An-Najm surat 53. Mulai dari ayat yang ke-8 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'auha ila 'abdihi ma auha." Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada hambanya, apa saja yang dia sampaikan kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagai hiburan. Karena beliau ditinggal oleh dua orang yang selalu membela. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid alaihassalam radhiyallahu anha, istri yang mendukung penuh perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, istri yang selalu membela Nabi dan tidak pernah mengecewakan Nabi, istri yang selalu membenarkan tindakan Nabi meskipun semua orang menghujat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Padahal Aisyah nggak pernah lihat Khadijah. Aisyah nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Aisyah nggak pernah ngobrol dengan Khadijah. Nabi nikah dengan Aisyah, Khadijah udah meninggal dunia. Tapi Nabi selalu kepikiran oleh Khadijah. Ketika Nabi mau makan, Nabi senyum-senyum, kemudian ditanya oleh Aisyah istri beliau, "Kenapa tersenyum wahai baginda?" Kata Nabi, "Aku dengar suara sendalnya Khadijah di dalam surga." Aisyah langsung cemburu. Yang namanya perempuan, mau istri Nabi mau bukan, tetap aja cemburu. Cemburu itu tanda sayang, Bu. Pak. Jadi kalau istri kita cemburuan, nggak apa-apa. Itu artinya dia sayang sama kita. Jadi Aisyah cemburu langsung manyun. Khadijah lagi. Sebut-sebut mulu, orangnya udah nggak ada juga. Tetap walaupun istri Nabi, ngambek mah ngambek. Itu perempuan begitu, nggak pandang, Pak. Makanya yang berani sama kiai, ya istrinya kiai, Pak. Loh iya, kiai mah di depan jamaah mah kelihatan alim, kelihatan pinter. Di depan istri goblok lagi, Pak. Lah iya, beneran. Iya, kiai di depan jamaah mah kelihatan wibawa, kelihatan alim. Depan istrinya, iya. Kan gitu kan, dia udah. Iya, pulang kelamaan, kemana aja. Kan gitu kan. Ya tadi kan sebentar ngisi pom bensin diajak sama Bang Zakaria ngopi dulu. Kan gitu kan. Alah bohong kadang-kadang gitu kan. Mana teleponnya Zakaria? Kan begitu. Akhirnya dikasih, Pak. Coba, takut, Pak. Pejabat, segalak-galaknya pejabat, takut sama istrinya, Pak. Itu namanya Jenderal Maruli Simanjuntak, Pak. Kepala Staf Angkatan Darat, mantuknya Jenderal Luhut Panjaitan, Pak. Itu kalau dibentak istrinya dia takut, Pak. Ada videonya, lagi foto posenya begini, kata istrinya, yang bener dong. Oh iya siap. Coba bayangin. Sama istrinya siap, Pak. Bintang 4. Nggak pandang, Pak. Itu perempuan. Makanya makhluk paling berani itu perempuan. Bayangin, Jenderal bintang 4 ditakutin di kantor. Ditakutin ribuan pasukan. Sama bininya takut. Mau ibu-ibu makanya, Bu. Mantap lah pokoknya ibu-ibu. Ya, makanya presiden kita nggak punya istri. Ya. Nggak ada yang ditakutin. Kan gitu. Ya, jadi presiden kita duda. Gubernur Jawa Barat, duda. Gubernur Jawa Tengah, duda. Begitu Gubernur Jawa Timur, janda. Kan gitu.
Ya ngomong fakta kan gitu. Ini bukan fitnah ya. Ini fakta. Jadi bapak ini punya gubernur, bapak punya gubernur duda pak. Gubernur saya nggak duda pak, masih ada istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu Nabi kemudian menyanggah omongan Aisyah tadi. Kata Nabi, Aisyah kamu nggak boleh gitu. Iya tapi aku kesel, kenapa Khadijah selalu disebut? Kata Nabi, bagaimana aku melupakan Khadijah? Ketika semua orang menganggap aku bohong, Khadijah yang mengatakan aku benar. Ketika semua orang tidak percaya bahwa aku terima wahyu, Khadijah justru menguatkan keyakinan saya bahwa saya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu bingung. Waktu mendapatkan wahyu di Gua Hira pertama kali, Nabi itu bingung. Ini apa saya gila atau gimana? Sampai disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi punya keinginan pengen bunuh diri. Kenapa pengen bunuh diri? Didatengin terus sama malaikat Jibril. Ini saya nggak tahu makhluk apa ini. Menyampaikan pesan, saya harus begini, saya harus begini. Stres Nabi ini, apa ini saya nggak sanggup kata Nabi. Sampai akhirnya Khadijah bilang, kalla ma yukhzikallahu abada. Wahai suamiku sayang, nggak mungkin Allah itu membuat kamu susah, nggak mungkin. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau selalu menyambung silaturahmi. Bagaimana mungkin Allah bikin kamu susah, sedangkan kamu orang yang baik suka selalu menyambungkan silaturahmi. Itu Khadijah menguatkan Nabi. Ya, jadi Nabi itu pertama-tama dia nggak tahu kalau dirinya Nabi. Nabi itu Nabi Muhammad pertama kali terima wahyu dia nggak tahu kalau dia itu Nabi. Sampai dia kira, gila kali gue ya. Kadang gitu kan, ini apa datang. Ya kan nyuruh saya baca. Saya nggak bisa baca tulis. Nabi itu polos orangnya Pak. Lugu Nabi itu. Polos. Nggak pernah bohong. Polos betul. Nabi itu nggak tahu. Ini apa. Dia nggak pernah belajar. Itu kan. Nggak pernah berguru kepada orang. Nggak pernah. Diajarin macam-macam. Nabi bingung. Lalu siapa yang ngasih tahu kalau beliau adalah Nabi? Yang ngasih tahu pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Orangnya buta. Ketika Nabi ketemu Waraqah, Waraqah itu buta. Tapi Waraqah ini walaupun buta, dia alim. Dia tahu kitab-kitab zaman dulu. Dan dia satu-satunya orang Mekah yang agamanya beda. Nggak nyembah berhala. Faqad tanassara. Dia mengikuti agama Nasrani zaman dulu. Bukan Nasrani zaman sekarang. Nasrani zaman dulu. Lalu kata Waraqah. Wahai putra pamanku. Yabna am. Wahai anak pamanku. Apa yang kamu alami itu. Dulu pernah dialami oleh Musa. Dulu pernah dialami oleh Adam. Dulu pernah dialami oleh Ibrahim bapak kita. Dulu pernah dialami oleh Isa. Putra Maryam. Orang yang saya ikuti. Engkau itu adalah Nabi dan Rasul. Baru Nabi tahu. Oh saya Nabi ya. Oh. Jadi awalnya Nabi itu nggak tahu kalau dirinya Nabi. Setelah dikasih tahu oleh Waraqah. Kamu itu Nabi dan Rasul. Nanti kamu bakal diusir gara-gara urusan beginian. Kamu bakal dimusuhi. Tidak ada seorang Nabi pun. Maja'an nabiyun. Bima ji'ta bihi illa qad udiya wa ukhrija. Gak ada nabi yang membawa wahyu seperti kamu bawa ini. Dia pasti dimusuhi dan dia pasti bakal diusir. Maka Nabi tanya, amukhrijiyahum? Emang saya bakal diusir? Iya, kamu bakal diusir. Maka Nabi waktu hijrah itu Nabi diusir oleh orang-orang Mekah. Maka kata Waraqah, andaikan saya masih muda, saya akan bela kamu mati-matian wahai Muhammad. Andaikan umur saya panjang, saya melihat bagaimana kamu diperlakukan oleh kaum kamu, saya paling duluan belain kamu. Artinya Waraqah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau dirinya Nabi. Ini gara-gara Khadijah meninggal ini. Nabi itu putus asa. Nabi patah semangat. Orang yang selalu mendukung dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah Abu Thalib pamannya.
yang selalu membela Nabi walaupun tidak menyatakan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata orang Mekah, kata orang-orang Quraisy, Muhammad itu sudah ditinggal oleh Tuhannya. Coba lihat siapa yang dukung Muhammad sekarang. Tuhannya marah kepada dia. Maka Nabi kecil hati ketika dalam keadaan musibah, ketika sedang berduka, dengar omongan-omongan yang gak enak. Maka Allah mengatakan, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha. Ya, wallaili idza saja, demi waktu malam ketika dia mulai hilang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah itu marah kepadamu. Tidaklah Allah meninggalkan kamu wahai Nabi. Dan tidak pula Allah itu marah kepadamu. Tapi ini memang proses. Kadang-kadang ujian dari Allah itu begitu. Tujuannya untuk menguatkan kita. Apa yang kita sayang-sayang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya sandaran yang paling tepat yang nggak mungkin hilang, sandaran yang paling kuat ketika kita menghadapi musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi waktu masih ada Khadijah dan Abu Thalib nyantai. Tenang, ada yang jawab, tenang, ada yang belain. Maka Allah matikan Khadijah, Allah matikan Abu Thalib. Di situ Nabi ingat bahwasanya tempat saya bersandar, tempat saya bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kehilangan ini, tenang, Allah punya rencana. Begitu ketika kita diganti posisi, apakah diganti sebagai ketua DKM, diganti sebagai anggota LMK, lembaga masyarakat kelurahan, diganti sebagai wali kota, diganti dari kedudukan kita. Santai, kenapa? Tuhan kita Allah, bukan yang diambil-ambil. Semua yang ada melekat pada kita sifatnya sementara. Baju yang kita pakai nggak bisa lebih dari 5 tahun. Ada orang pakai baju 2 tahun itu lagi dipakai? Enggak. Pasti 2 tahun dia ganti bajunya. Artinya apa? Semua yang nempel di pada diri kita, di badan kita, ini nggak bakal lama. Dia bakal hilang satu-satu. Bakal dilepas pelan-pelan. Yang nggak lepas apa? Iman kepada Allah. Maka Nabi dikasih hiburan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, Allah itu tidak mungkin meninggalkanmu wahai Nabi. Maka Nabi kemudian mendapatkan hadiah. Disuruh berangkat pergi ke Masjidil Haram dari rumah beliau. Rumah beliau yang sekarang itu jadi WC. Rumah Nabi yang sekarang jadi WC. Di depan perpustakaan Nabi itu, itulah rumah Nabi bersama dengan Khadijah. Di situ rumahnya. Di sebelah WC. WC itu tadinya rumah Abu Jahal, sebelahnya itu rumah Nabi. Beda ubinnya di situ kelihatan. Itulah dulu rumah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi keluar malam-malam menuju Ka'bah. Lalu kemudian ketika Nabi ada di Mizab, berada di Multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad, Nabi berdoa di situ. Datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ikut saya ke sini. Maka dibawa turun menuju sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu adanya di bawah. Lalu kemudian dibelah dada Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan bagian hitam dari hatinya. Lalu dicuci hatinya dengan air Zamzam. Kemudian ditutup lagi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, inilah sisa dari hawa nafsu yang ada di dalam dirimu wahai Muhammad. Allah perintahkan supaya ini dibuang sehingga kamu tidak punya keinginan atau cinta kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Kamu tidak punya rasa dengki kepada siapapun. Yang jelek-jelek dari hatimu sudah dibersihkan. Ayo kita berangkat. Maka Nabi menuju ke satu tiang. Tiang itu sekarang di Masjidil Haram namanya tiang buruk. Warnanya beda sendiri. Disitulah buruk diparkir oleh malaikat Jibril. Nah tiang itu dulunya cuma patok kayu. Tapi karena khawatir tiang itu nanti disembah atau disalahgunakan oleh umat Islam, ditutup oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia dengan warna marmer yang beda. Itu kalau dipegang, diusap-usap, itu wanginya kecium. Wangi banget. Saya udah pernah. Nih, ditunjukin tiang buruk. Nih,
letaknya dari Hajarul Aswad lurus ke atas. Nah, di situ ada warna tiang yang warnanya agak beda, kayak krem begini warnanya. Marmernya warna krem begini. Itu kalau kita gosok-gosok tangan kita, itu pasti wangi. Dan 3 hari wanginya nggak hilang-hilang. Itu tiang burok. Banyak yang nggak paham. Tapi kalau kita nanya orang Mekah, ditunjukin, tuh tiang burok tuh. Itu tiang burok. Jadi banyak tempat bersejarah di daerah Masjidil Haram. Banyak tempat bersejarah. Lalu akhirnya Nabi menunggangi buruk bersama malaikat Jibril. Sampailah di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kenapa diperingati? Yang diperingati bukan peristiwanya. Karena peristiwa itu hanya dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita peringati itu perintah yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perintah sholat. Memang nggak ada ayatnya di Quran disuruh memperingati Isra Mi'raj, nggak ada. Disuruh memperingati Maulid, nggak ada ayatnya. Hadisnya juga nggak ada. Karena hari raya menurut Islam itu cuma ada 2. Yaitu hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Cuma 2. Maulid bukan hari raya. Isra Mi'raj bukan hari raya. Hijrah juga bukan hari raya. Tapi kenapa para ulama itu memperingati? Maka para ulama itu melihat dari aspek masolih, aspek kemaslahatan. Jadi sesuatu yang nggak ada di dalam Quran itu bukan berarti nggak boleh. Sesuatu yang nggak diperintahkan itu bukan menjadi terlarang kalau dilakukan. Sesuatu yang nggak dilarang di dalam Al-Quran itu bisa jadi boleh dilakukan, bisa jadi makruh dilakukan. Jadi nggak semua yang tidak ada di Quran menjadi dilarang, enggak. Kalau nggak ada di Quran, ya bisa jadi ini boleh. Karena tidak ada larangan. Nggak boleh bikin maulid. Ya pertanyaannya kalau nggak boleh ada larangannya nggak? Nggak ada. Ya udah berarti boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia menyalahi maqasidus syariah. Menyalahi tujuan dari syariat. Maka orang memperingati Isra dan Mi'raj itu dalam rangka melaksanakan tujuan syariat. Apa tujuan syariat? Kata Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ini cara berpikirnya. Makanya kalau kita belajar agama, ilmu agama itu ada jenjangnya. Ya. Kalau belajar ilmu agama itu belajar fikih, belajar usul fikih. Usul fikih itu menjelaskan bagaimana hukum itu terbentuk. Ini nggak ujuk-ujuk jadi halal, ini nggak ujuk-ujuk jadi haram. Ini juga nggak ujuk-ujuk dianggap sesat. Maka usul fikih itu memfilter, menyaring supaya kita tidak keliru di dalam memahami Al-Quran dengan sunnah. Itu usul fikih. Jadi para ulama punya pengetahuan. Ini gimana ini Isra Mi'raj boleh nggak? Coba kita lihat dulu. Sama seperti tahlilan. Nggak langsung dibilang tahlilan itu budaya Hindu. Siapa bilang tahlilan budaya Hindu? Emang ada orang Hindu ngucapin la ilaha illallah? Tahlil itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Nah emang ada orang Hindu ngucapin la ilaha illallah? Ada? Kalau ada coba saya minta tunjukin. Mana orang Hindu yang ngucapin la ilaha illallah? Itu budaya Hindu. Budaya Hindu dari Menong. Ya, itu namanya ngadi-ngadi. Bukan ngada-ngada. Iya kan? Saya ketemu orang Hindu Jawa. Asli pakai sod. Kalau pakai sod berarti beneran. Kalau nggak pakai sod palsu. Karena palsu itu nggak pakai sod. Palsu nggak ada. Palsu. Asli itu pasti pakai sod. Ketemu orang Hindu Jawa tinggalnya di Gunung Bromo sana, di Tengger. Suku Tengger itu keturunan Majapahit. Asli orang Jawa, agamanya Hindu. Karena kalau udah sampai sana itu, orang Hindu semua itu. Orang Jawa turun-temurun dari zaman Majapahit. Yang nggak mau masuk Islam, pindah ke sana.
Pas kebetulan saya mau naik Gunung Bromo, naik jeep. Kebetulan supirnya ini orang Hindu. Maka saya tanya pakai bahasa Jerman. Ya kan? Ngapunten kulo ajeng tanglet. Nah, ya, mohon maaf saya mau tanya kan gitu. Niki saged bahasa Jawi sedanten niki. Saged nggih? Ya. Ampun diterjemahke nggih. Oke, Jawi mawon nggih. Nggih, waduh. Sing eman iki anu nih Bang Zakaria gini kan melas tenan iki kan gitu. Mbuh aku ora paham iki sing ngomong apa ngoten. Ya. Nggih. Nah, iki tiang-tiang Betawi niki mboten paham niku bahasa Jawi niku. Ya, saya terjemahkan. Sebab mergone ngaos ngangge bahasa Jawa niku luwih penak niku. Leres mboten? Ya, leres nggih? Nggih. Nggih? Ngapunten kula ajeng tanglet. Nah, napa, Pak? Nah, terus apa Pak katanya? Niku kula sakniki kula gadah informasi sanjange tahlilanipun 7 dina niku saking agamane ugamane panjenengan. Katanya tahlilan itu diambil dari agamanya Bapak. Saking ugama Hindu. Loh, niku mboten leres, Pak. Goroh niku. Wah, langsung dia ngomong begitu. Enggak bener itu, Pak. Niku tradisinya tiang-tiang Islam niku, Pak. Justru tahlilan itu tradisinya orang Islam. Loh, saestu toh? Saestu, Pak. Niku tradisine tiang-tiang Islam, sanes tradisine tiang-tiang teng mriki. Oh, bukan tradisinya orang-orang di sini. Oh, ngaten. Oh. Dados niku mboten enten tradisi 7 dina teng mriki. Mboten, Pak. Oh, begitu kan? Enggak ada tradisi 7 hari di sini. Artinya orang Hindu bilang tradisi 7 hari itu tradisinya orang Islam. Lah iki sing goroh sinten nggih, Pak? Lah kula mboten paham. Oh, niku tiang-tiang ning Jakarta niku, Pak. Teng Jakarta niku sing goroh niku, Pak. Oh, nggih. Orang-orang di Jakarta itu yang bohong katanya mengatakan 7 hari itu tradisi orang Hindu. Tuh, itu udah saya konfirmasi enggak bener, Pak, itu enggak ada. Dari dulu ya kan itu masih pakai bahasa Jawa Tengger gitu. Coba kalau pakai bahasa Gunung Slamet ya ora paham. Ginyong cilik ya ora ana gitu kan. Ginyong cilik ya ora ana kan gitu kan. Anggere ana kan gitu kan. Iki kok jadi pesan iwak ya Pak ya. Arep mangan, iya mangan. Wis pokoknya orang ngapa orang kepenak lah kan gitu kan. Ya. Oh, ya aja kayak kue kan gitu. Ya angel kan. Ya jadi nggak ada di dalam Quran itu bukan berarti nggak boleh. Tahlilan itu asalnya bagaimana? Jadi asalnya begini, para penyebar Islam itu ketika melihat orang-orang Jawa, terutama Sunan Kalijogo, bukan Sunan Jogokali. Jadi kalau ada orang rajin ke Al-Falah tuh ngecek di belakang berarti Sunan Jogokali, bukan Sunan Kalijogo, bukan. Karena kalinya Tangburi, gitu kan? Kalinya di belakang, namanya Sunan Jogokali, bukan Sunan Kalijogo. Wedi longsor. Jadi Sunan Kalijogo itu melihat tradisi orang Jawa itu kalau ada keluarganya yang meninggal itu malam bikin keramaian. Bikin pencak, ya kan, adu kadikjayaan, pokoknya kayak debus gitulah. Lalu kemudian ada aksi minum darah binatang, darah kebo, darah sapi itu diminum. Makan daging binatang mentah-mentah. Oh ngeri pokoknya, ngeri. Ngeri Pak, orang Jawa tuh sakti-sakti Pak, sakti mandraguna. Nah, orang Jawa zaman dulu begitu, sakti mandraguna. Orang Jawa itu susah diajak masuk Islam, angel tenan. Bener, susah.
Makanya Sunan Kalijaga bilang lungguh no Jawone lakon ono syariate. Oh. Tetap kalau kita Islam, kita tetap sebagai orang Jawa. Enggak berubah jadi wong Arab, enggak berubah. Tapi dirubah namanya dari nama-nama jelek jadi nama-nama bagus. Sampean tadinya namanya Kebo diganti jadi Slamet. Kan gitu loh. Orang Jawa dulu namanya Kebo, Pak. Ada namanya Kebo Ananga, Mahesa Jenar. Kan gitu, Jo. Ya kan? Itu nak Mahesa itu apa? Kebo Mahesa itu. Diganti jadi Slamet. Kan gitu kan? Diganti jadi Mukidi. Kan gitu kan? Lah Mukidi itu nama ulama, ada. Imam Mukidi itu ada, Pak. Ya, Imam Mukidi bukan Mulyono. Mulyono tukang beca, Pak. Ya. Jadi orang Jawa tuh namanya gitu diganti Slamet, Slaman, Slumun, Slamet. Kan gitu kan. Nah akhirnya kata Sunan Kalijaga, waduh ini ngeri kalau kayak begini. Masa orang tak berduka kok malah bikin adu pencak. Malah adu kanuragan. Malah adu ilmu debus. Malah ada atraksi yang mengerikan. Wis gini aja, ngumpul-ngumpul, itu sajen-sajennya dirubah jadi tumpeng. Ya kan? Jadi tumpeng, itu makanan yang darah sama semua, dagingnya dimasak. Dagingnya dimasak jadi empal gentongan gitu kan gitu. Berubah dimasak kan gitu. Itu berubah jadi tempe di situ. Ada persatuan kentang dengan telur namanya perkedel. Ya perkedel itu singkatan dari persatuan kentang dan telur kan gitu kan namanya perkedel kan gitu. Dan di situ bikin makanan di situ. Lah iki nganggo apa? Ya ini nanti dimakan bareng-bareng, bukan buat suguh-suguhan, bukan buat sajenan. Nah terus gimana kalau udah ngumpul? Ya sudah kalau ngumpul-ngumpul ini Allah suka kalau kita ngumpul itu zikrullah. Ngucape subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang dibaca ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, ayat ruqyah. Ayat ikhlas, surat ikhlas, ayat ruqyah. Surat falak, ayat ruqyah. Surat an-nas, ayat ruqyah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah juga ayat ruqyah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Nabi, kata Kanjeng Nabi, siapa yang selalu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di waktu malam, maka setan gak bakal deket-deket ke orang itu selama 3 hari. Biasanya kalau lagi berduka suka ada orang nangis sampai kesurupan, maka dibaca ayat ruqyah, disebut ayat tahlil, ngucapin la ilaha illallah. Karena waktu itu masih banyak yang Hindu ngucapin tahlil, jadi Islam gak Pak? Jadi Islam gara-gara ngucapin la ilaha illallah. Karena syarat masuk Islam itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya punya mahasiswa dari Sidikalang, Pak. Sidikalang kita paham Sidikalang itu. Ada Margatogato di situ. Ya kan? Mahasiswa dari Sidikalang dia bilang, "Pak dosen, saya apal ahli kelas itu apal, Pak. Kul huwallahu ahad Allahu somad, Pak. Apal itu. Al-Fatihah apal aku, Pak. Apanya itu pokoknya aku apal lah. Apapun apa aku apal. Bukan cuma merbuah holong aku apal, Pak. Ya, tersangun-sangun diladangi itu. Ya kan? Jadi aku hafal itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Hafal, Pak. Mahasiswa saya dari Sidikalang itu. Saya bilang, "Lai, kok tinggal 1 kau baca, Lai. Mantap kalau baca itu." Apa itu, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Repot, Pak. Nanti aku dimarahin mamaku, Pak, kalau baca itu. Kalau aku baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Pak. Baca kalimat itu, Pak. Aku nggak mau sebut, Pak. Aku takut masuk ke situ. Tuh bayangin. Ngucap la ilaha illallah takut, Pak. Baca Fatihah masih berani.
Baca Al-Ikhlas berani, tapi baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak berani, Pak. Berat, Pak. Bukan berat, berat. Beda itu antara berat dengan berat. Beda. Kalau berat masih bisa diangkat, tapi kalau berat, aduh, itu harus dibuang, Pak, di WC. Iya kan? Kalau berat masih bisa diangkat, tapi kalau udah berat itu harus ke WC, Pak. Harus dibuang di WC berat itu. Ya. Jadi ternyata nggak main-main itu kalimat la ilaha illallah. Maka diislamkan oleh Sunan Kalijaga. Dalam waktu 30 tahun rata semua orang, hilang tradisi itu. Tradisi pencak. Yang ada tradisi zikrullah. Dapat pahala nggak, Pak? Dapat pahala nggak kita berzikir? Dapat pahala, siapa yang nggak dapat pahala? Dengan kita berzikir, kita dapat pahala itu. Ngucapin subhanallah, dapat pahala. Ngucapin subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Kalau kita ngucapin itu, maka Allah jadikan kita sebagai kekasihnya. Doa-doa kita dikabulkan gara-gara ngucapin subhanallah wa bihamdihi. Terus ada yang bilang, siapa yang tahlilan masuk neraka? Buset. Ngucapin tahlilan masuk neraka, Pak. Lah orang yang bukan Islam ngucapin la ilaha illallah aja dianggap Islam. Masa orang Islam ngucapin la ilaha illallah dianggap keluar dari Islam? Itu kemana otak itu? Kata Rocky Gerung, dungu itu. Ya kan dungu itu kata Rocky Gerung begitu. Kenapa? Lah orang yang bukan Islam ngucapin la ilaha illallah masuk Islam, Pak. Lah kita udah Islam, Pak. Masa ngucapin la ilaha illallah masuk neraka dianggap keluar dari Islam? Apa bukan dungu itu namanya? Ya kan? Maka agama juga pakai akal. Ini dipakai akal itu dalam beragama. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Nabi menerima perintah salat satu perintah yang maha agung. Karena semua perintah disampaikan Nabi masih di bumi, sedangkan untuk salat Nabi jadi dipanggil langsung oleh Allah untuk menunjukkan istimewanya salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, la yanqudanna ural islami urwatan urwatan. Ya, ikatan Islam niku bakal tugel siji-sijine. Bakal pedot. Ikatan Islam itu bakal lepas, bakal putus satu per satu. Ini menjelang kiamat kata Nabi. Memang menjelang kiamat Nabi mengatakan, ya, yadrusul Islamu kama yadrusu wasus saubi. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan nanti Islam itu bakal luntur seperti lunturnya warna baju. Ya, Islam itu bakal luntur seperti lunturnya warna baju. La yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusukun. Nanti ini, kata Nabi, menjelang kiamat, orang Islam nggak tahu sholat itu wajib, nggak tahu puasa Ramadan itu wajib, nggak tahu zakat itu wajib, nggak tahu haji itu bagian dari rukun Islam. Nanti orang Islam nanti ini, kita nggak ketemu, Pak, insya Allah nggak ketemu yang model begitu. Ya, menjelang kiamat. Lalu kata Nabi, wala yusra ala kitabillahi fi lailatin, Quran itu bakal diangkat di satu malam, sehingga orang Islam nggak ada yang bisa baca Quran. Watabqa minat tawaifi syaikhun asy-syaikhu wal ajuz, yang tersisa dari orang Islam itu tinggal aki-aki sama nenek-nenek. Sekarang udah kelihatan, Pak. Ya kan? Sholat subuh itu kebanyakan kakek. Jadi kalau kuliah subuh itu kuliah kelas kakek. Udah S3 semua, Pak. Sudah sangat sepuh maksudnya. Ya kan, kalau S1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat sepuh. Kelihatan, Pak. Kalau udah kuliah subuh itu berarti kuliah S3, Pak. Bukan doktor, ya kan, kuliah S3. Kuliah sudah sangat sepuh. Kelihatan dari azan subuhnya, tapi kalau di sini masih ada yang muda. Kiamatnya masih jauh di sini. Ya kan, kelihatan rambutnya masih hitam gara-gara disemir. Ya kan? Ya. Jadi kalau di tempat lain itu azan subuh tuh pasti aki-aki umur 70 tahun tuh, Pak. Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Udah ketahuan itu kan. Aduh, ya Allah. Tapi itu yang bikin indah tuh. Saya kangen yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, dulu di Manggarai di tempat saya itu, saya kecil di Manggarai itu. Tiap ba'da sholat subuh ada kakek-kakek baca Ratibul Haddad itu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Batuk, Pak. Waduh, kangen bener. Habis sholat subuh itu ngebangunin kalau kita kesiangan itu, Pak. Kalau udah Ya Arhamar Rahimin berarti kesiangan itu. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. 4 kali kalau Ratibul Haddad. Kangen itu, Pak. Jadi begitu kakek itu meninggal, ya Allah, nggak ada lagi yang teriak-teriak. Ya, kalau azan subuh paling kenceng, Pak. Ya Allah, tuh sambil megangin kolor takut melorot itu. Jadi kata Nabi menjelang kiamat orang Islam itu ya kakek-kakek dan nenek-nenek yaquluna la ilaha illallah kama adrakna aba'ana. Mereka cuma ngucapin la ilaha illallah sebagaimana dulu kita ketemu melihat orang tua kita ngucapin la ilaha illallah. Jadi sholatnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma itu aja. Ada lagi yang nggak sholat cuma ngucapin la ilaha illallah. Itu tanda-tanda menjelang kiamat. Jadi memang nanti kiamat itu terjadi kalau orang-orang yang ahli sholat semua dipanggil pulang oleh Allah. Mudah-mudahan kita nggak ngelihat, Pak. Kita sebelum kiamat terjadi kita dipanggil pulang oleh Allah. Kenapa? Kata Nabi, orang yang paling sial adalah orang yang melihat peristiwa hari kiamat. Itu paling sial hidupnya, kata Nabi. Kenapa dibilang paling sial? Itu yang di kuburan aja nangis, Pak, melihat kiamat, apalagi yang masih hidup. Yang udah mati saja nangis mayat-mayat di kuburan itu. Gimana yang masih hidup? Bahkan malaikat Jibril ketakutan. Jibril, Pak, takut melihat peristiwa hari kiamat. Gemeteran malaikat Jibril itu melihat peristiwa kiamat. Bahkan malaikat Israel pencabut nyawa takut melihat peristiwa hari kiamat. Gemeteran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teriak itu malaikat Israel. Iblis aja ketakutan, Pak, melihat hari kiamat. Makanya Nabi mengatakan orang yang paling sial adalah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Oh ya Allah, ngeri, Pak. Sebelum itu ada banyak peristiwa. Nanti ada orang berzina di tengah jalan, Pak. Ada orang berzina di tengah jalan, Pak. Apakah sudah terjadi? Sudah kemarin, tahun kemarin di Keramat. Nah, dekat kantornya Bang Zakaria. Ada orang berzina, Pak, siang-siang jam 2 di halte bis. Ada, Pak. Makanya zaman sekarang udah mulai aneh-aneh kelihatan, Pak. Laki-laki kayak perempuan, laki-laki pakai rok. Ya kan? Yang aneh-aneh udah kelihatan, Pak. Ada ustadz bencong, ada. Ada, Pak, melambai. Jamaah. Zaman dulu mana ada. Kiai begitu kan. Ada, Pak, di Gresik, Pak. Ustadz mau ceramah pakai lipstik dulu, Pak. Ada. Coba lihat itu. Ada ustadz mau ceramah diundang ceramah Isra Mi'raj pakai daster, Bu. Ustadz kok pakai daster, ya Allah. Tanda-tanda kiamat. Maka Nabi mengatakan la yanqudunna ural islami urwatan urwatan. Bakal lepas ikatan Islam itu satu persatu. Wa kullama intaqadat tasabbatan nasu billati taliha. Setiap satu ikatan lepas bakal diikutin oleh ikatan-ikatan yang lainnya. Ini ikut lepas. Ini lepas, ini lepas. Islam itu ibarat ini nih, Pak. Islam ini ibarat ini nih. Ya. Ibarat ini nih. Ini Islam. Rukun Islam itu jari kita. Kalau kita gak sholat nih, Pak, masih kepegang gak agama? Agama masih kepegang, Pak. Ini syahadat. Ini puasa Ramadan. Ada orang Islam gak puasa Ramadan? Masih kepegang gak, Pak, Islamnya? Masih kepegang. Ya kan? Ada orang Islam gak zakat, Pak. Dia udah gak haji, gak puasa, gak zakat. Masih kepegang gak Islamnya? Kalau dia masih sholat, masih syahadat, masih kepegang. Tapi begitu dia gak sholat, Pak, lepas Islamnya. Sekarang orang Islam yang sholat banyak gak? Yang gak sholat banyak gak, Pak? Banyak.
Makanya nggak ada. Ya alhamdulillah. Ya. Ya, orang Islam yang nggak sholat banyak nggak Pak? Banyak. Mau bikin masjid kayak bagus kayak Al-Jabar gitu kan. Masjid Al-Jabar. Ayo lihat-lihat Jawa Barat. Kan gitu kan Al-Jabar itu. Al-Jabar ayo, L-nya lihat-lihat, Jabar Jawa Jawa. Ayo lihat-lihat Jawa Barat. Kan begitu kan. Bener datang ke sana cuma lihat-lihat Pak, nggak sholat. Enggak. Namanya ayo lihat-lihat Jawa Barat. Udah cuma lihat-lihat aja. Cakep masjidnya. Kan gitu kan. Cakep. Sholat enggak? Enggak. Orang cuma pengen tahu aja bagus apa enggak. Masjid Zaid, Syekh Zaid di Solo. Ya kan, masjidnya bagus. Kan gitu kan. Sholat enggak di situ? Enggak. Cuma lihat aja bagus. Karpetnya tebel. Kan gitu. Imamnya orang Arab ganteng lagi. Cuma gitu. Lihat imamnya orang Arab ganteng. Padahal masjid itu harus diramaikan dengan kegiatan sholat jamaah dan kegiatan pengajian, bahkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu harus diramaikan di masjid. Maka kata Nabi, wa awwaluha naqdan al-hukmu, yang pertama kali lepas itu adalah hukum dari Islam itu. Orang nggak peduli lagi halal haram sekarang Pak, nggak peduli. Coba contohnya gini Pak. Ini masih banyak generasi kolonial nih Pak, kan alhamdulillah. Ya kan, kalau milenial tuh beda dengan kolonial Pak. Milenial kelahiran 80-an. Kalau bapak-bapak banyak yang kolonial. Ada yang generasi 3 bendera. Bendera Belanda, bendera Jepang, sama merah putih. Generasi 3 bendera. Tahun 80 Pak, kalau kita baca pos kota Pak. Dulu kan bacanya pos kota tuh kalau orang biasa kan Pak. Kalau pejabat Kompas Pak, kan gitu kan. Wah, kalau udah bacanya Kompas, pejabat. Kan gitu. Kalau orang biasa bacanya pos kota. Yang dicari Doyok Pak. Yang gambar tuh. Doyok sama Ali Oncom. Nah itu bocah itu dulu bacanya itu dulu. Ya kan? Kenapa beli pos kota? Ada yang namanya koran bergambar itu. Coba kalau baca pos kota Pak dulu. Dulu pelacur itu disebutnya apa Pak? WTS. Wanita Tuna Susila. Dulu disebutnya WTS, pelacur itu. Begitu muncul Trans TV sebagai TV berita, istilah WTS diganti. Bukan WTS, tapi PSK. Pekerja seks komersial. Maka ada sate PSK, Pak. Pondok sate kiloan. Waktu di puncak kita lewat, loh, sate PSK, astagfirullah. Kan gitu kan? Jangan-jangan ditawarin begituan. Bukan Pak, ini namanya pondok sate kiloan. Ini jangan nama PSK dong. Kan gitu. Apa yang menyebabkan ini jadi aneh? Wanita tuna susila, perempuan nggak punya sopan santun. Sehingga dia melacurkan diri. Dulu disebutnya pelacur. Berubah jadi WTS. Sekarang disebut PSK, pekerja. Artinya apa? Ini kerja loh. Daripada nyolong, tuh coba. Alasannya begitu. Daripada nyolong, orang kerja kok. Dilindungi oleh Undang-Undang Ciptaker. Dilindungi oleh Undang-Undang Ciptaker kan gitu kan. Karena pekerja. Saya ini kerja, mama kerja. Coba bayangin. Ya nggak apa-apa saya kerja jadi PSK. Yang penting kan anak saya mesantren. Astagfirullah. Bukan masalah begitu. Lo itu dosa. Makanya dulu orang Jawa menyebut pelacur itu sebagai sundel. Betul nggak? Perempuan sundel. Supaya apa? Orang malu melakukan perbuatan itu. Iki wong sundel itu. Kan gitu kan? Laki-laki sundel. Perempuan sundel. Kasar memang Pak. Tapi tujuannya membangkitkan rasa malu. Supaya orang nggak mau berbuat maksiat. Maka Sunan Kalijogo lagi-lagi Pak. Mengatakan begini. Tandane kiamat itu papat. Kata Sunan Kalijogo. Tanda mendekati kiamat itu ada 4. Yang pertama yen kiai wis hilang keramatnya. Kalau tokoh agama sudah hilang keramatnya. Apa keramat maksudnya? Keramat itu wibawa, harga diri, karisma. Kalau tokoh agama, kiai, ulama sudah hilang keramatnya. Kiamat dekat. Dulu Pak namanya guru ngaji Alif Bata. Itu doanya kobul Pak. Iya kan? Kita di kampung lah, entah di Jawa atau di Sumatera gitu kan, kita punya guru ngaji Pak. Kalau anak kita sakit panas Pak, datang ke ustadz itu guru ngaji itu kan.
Kau datanglah itu kan, itu alumni pesantren Purba itu, kau datang itu. Iya kan? Masih Nak Sution juga, masih keluarga Nasution itu. Anak Sution. Dibacakan, baca doa, ambil air, baca air, kasih anaknya, Pak. Sembuh, Pak. Nggak perlu pakai BPJS. Doanya kok kabul. Guru ngaji zaman dulu, Pak. Guru ngaji zaman dulu itu, ya Allah. Kalau doa ustadz itu kabul, Pak. Ustadz sekarang doanya nggak kabul, Pak. Kenapa? Tawadu, tahu warna duit. Nah, itu masalahnya. Kalau sudah tawadu, tahu warna duit, aduh Pak, repot ini. Kan gitu kan. Apalagi kalau sudah sampai mendukung calon wali kota, Pak. Aduh repot, Pak. Itu doanya nggak kabul, Pak. Ya kan tergantung lah. Kalau amplopnya kecil, doanya pendek, kalah. Kan gitu kan. Kalau amplopnya tebal, doanya panjang, insya Allah menang. Ternyata nggak ada yang menang. Kalau kiai sudah hilang keramatnya, kata Sunan Kalijogo, doanya sudah nggak kabul, wibawanya sudah nggak dipandang lagi oleh orang awam, kiamat dekat. Maka masih ada kiai di Banten namanya Abu Yamun Fasir. Itu diundang presiden nggak mau datang, Pak. Diundang nggak pernah mau datang. Bung aing mah katanya kan gitu kan. Aing tak aya kepentingan nanaon kadinya. Wah, tuh si ngomong Banten mah aing sia Banten mah kan gitu kan. Tak aya kepentingan aing di ditu. Mun presiden aya kabutuhan ka aing, aya ada kapriogian ka aing, ka dieu. Presiden teh ka dieu. Ya kan? Kalau presiden ada kebutuhan dengan saya, kepentingan dengan saya, datang ke sini. Bukan saya datang ke istana. Keren. Kiai begini nih. Diundang ke istana, nggak mau datang, Pak. Bung, eta mah tempat fitnah. Jauh-jauh dari fitnah. Buya Dimyati dulu, almarhum. Diundang Gus Dur, nggak mau datang ke istana. Gus Dur datang ke sana. Sampai rumah Buya Dimyati cuma diterima lewat jendela. Dibuka jendela, salaman, cium tangan, kata Buya Dimyati, cekap. Udah cukup, pulang. Diusir presiden, Pak. Sampai pas pampres bingung, lah presiden diusir. Kata Buya Dimyati, nanti kalau udah nggak jadi presiden kesini lagi. Baru saya terima. Ulama tuh, Pak. Kalau sekarang ulama usia lanjut makin agresif. Nah, itu namanya ulama. Jadi kalau kiai sudah hilang keramatnya, tanda kiamat. Yang kedua, yen kali wis hilang kedunge, kalau kali sudah nggak ada kedung. Orang Jawa paham kedungnya apa? Ya kan? Ini cekungan yang ada di kali. Orang Minang, orang Awak bilang itu lubua. Ya, indah ado lubua, indah ado ikan ini. Kalau ado lubuanya banyak ikannya di situ, kan gitu kan? Ya, kalau kata orang Minang, ini pakai bahasa macam-macam. Muncul orang Sunda mah leuwi eta mah kan gitu. Mun teu aya leuwina, teu aya laukna dinya. Sok diteangan ta lauk aya mun teu aya leuwina. Kudu aya leuwi, tah gitu. Maka tiga bahasa enak, Pak. Belum Madura keluar ini, Pak. Boabo deh, kan gitu kan. Jadi kalau kali sudah nggak ada itu cekungannya, nggak ada kedungnya, Pak. Itu tanda kiamat. Kenapa kedung? Kedung itu tempat air ngumpul, air bersih. Tempat ikan bertelur dan menyimpan telur dan anaknya di situ. Dihabisin. Oleh perusahaan apa? Untung nggak ada botolnya di sini, Pak. Perusahaan air minum. Disedot. Habis-habisan, Pak, disedot. Maka nanti menjelang kiamat, krisis yang pertama adalah krisis air. Ini Sunan Kalijogo udah bilang gitu. Yen kali wis ilang kedunge. Yang ketiga, yen pasar wis ilang kumandange. Kalau pasar udah nggak berisik, Pak. Kita kan kalau di kampung tuh pasar ada pasar Senen, pasar Jumat, pasar Kemis. Berisik nggak, Pak? Berisik. 1 kilo belum nyampe udah kedengeran. Pasar itu. Sekarang enggak, Pak. Kenapa? Berisiknya di sini. Shopee. Kan gitu kan? Paket untuk Ibu Rina. Kan gitu kan? Berisiknya depan pagar, Pak. Pasarnya sekarang. Paketnya untuk kakak. Kan gitu kan? Nah, untuk kakak Aulia. Kan gitu kan? Udah habis, Pak. Artinya apa? Ekonomi sudah berubah. Dari ekonomi yang sifatnya transaksi menjadi ekonomi digital, Pak. Begini-begini sekarang.
Tahu-tahu kok banyak barang dateng, kan gitu kan. Tapi katanya gaji kurang. Oh ternyata tiap hari buka Shopee. Itu loh Pimpa, mumpung ada diskon 30%. Untuk skincare bagus ini. Ini coba kalau di mall berapa harganya tuh, coba di situ di Transmart. Mahal Pak, 3 juta. Ini masih murah 1,5 juta. Kan gitu kan. Sayang istri ngapa? Wah, repot Pak. Berubah dari sini Pak. Ini nih bahaya nih Pak, ini dajjal ini Pak. Matanya satu di depan tuh. Satu matanya di depan kan ya. Satu kan? Satu matanya dajjal ini. Maksiat dari HP coba. Start di mana? OTW. Ditanya lagi, di mana Start? OTW. OTW itu ada 2 Pak. OTW bahasa Inggris on the way. OTW bahasa Jawa ojo takon wae. Jadi kalau sudah 3 kali OTW berarti itu OTW bahasa Jawa. Artinya ojo takon wae, jangan nanya mulu kan begitu. Aduh ya Allah. Jadi kalau pasar sudah hilang kumandangnya, udah hilang berisiknya, tanda kiamat itu. Yang keempat, ini paling penting, berkaitan dengan rasa malu. Yen wong wadon wis ilang wirange. Kalau perempuan udah hilang rasa malunya, nah kiamat dekat. Sekarang ibu-ibu majelis taklim habis pengajian menjadi generasi selfie soleh. Generasi selfie soleh. Foto dulu Ustaz, foto. Lagi pengajian foto dulu. Foto yuk, ngaji yuk. Yuk. Kan gitu. Ibu-ibu itu. Mulai tahun 2018 itu setiap habis ngaji foto dulu. Kan gitu kan? Posenya bagaimana Ustaz? Sarang heo, saya sarang tawon. Nah, ini khas ibu-ibu. Kan gitu kan? Sarang heo. Kan gitu kan? Nah, sarang ngaheot, cekurang Sunda mah. Nah, itu sarang heo. Kan kelihatan ibu-ibu tuh kalau foto tuh. Kalau model begini, itu berarti ibu-ibu guru SD dan guru TK. Kalau gayanya begini, kan gitu kan? Nah itu ketahuan. Kalau begini, ini pegawai BPN. Nah, ya. Kalau bapak-bapak gayanya cuma ada 2. Kalau nggak begini, begini, mantap. Ya kan? Gaya tukang ngopi. Itu bapak-bapak. Ya, atau bapak-bapak mancing begini fotonya. Selalu begini gayanya itu. Mau naik motor begini. Kan gitu, mantap. Nah itu bapak-bapak. Ya kan kalau begini pasti polisi, salam presisi. Wah ini pasti polisi. Kalau ibu-ibu banyak gayanya, ada yang cibi-cibi, kan gitu kan macam-macam. Majelis taklim cibi-cibi namanya kan. Ya Allah, itulah namanya generasi selfie soleh, bukan generasi salafus soleh. Generasi salafus soleh zaman dulu, zaman sekarang namanya selfie soleh, selfie soleh gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini penting sekali. Ya kan? Sehingga Nabi mengatakan yang pertama kali lepas hukum, yang terakhir lepas itu sholat. Sholat ini sumber keberkahan. Maka nggak boleh ditinggalkan. Kita udah paham semua lah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita berjihad. Ngajak anak kita sholat ini yang susah Pak. Kita mau udah enak Pak. Subuh nggak usah dibangunin, kita bangun Pak. Tapi anak kita Pak, ya Allah serba susah Pak. Ngadepin generasi Gen Z nih Pak, Gen Z. Disebut Gen Z. Kenapa Gen Z? Nggak bisa lepas dari HP Pak, Gen Z itu Pak. Ya, Gen Z. Kenapa? Karena dia butuh genset. Genset tahu Pak, sumber listrik. Maka anak sekarang tuh yang dicari itu bukan ridho Allah, tapi colokan Pak. Masjid nggak ada colokan. Nah, yang dicari colokan Pak. Kenapa nggak makan di situ? Nggak ada colokannya. Jojo colokan, Pak. Yang pertama colokan. Kebutuhan primer anak SMP, anak SMA sekarang adalah colokan. Ada colokan nggak? Ada colokan. Datang yuk situ yuk. Kenapa? Bisa ngecas. Itu namanya gen set. Makanya disebut generasi set. Bukan generasi setan, bukan. Gen Z, Pak. Ya Allah, luar biasa ngajak anak sholat itu luar biasa. Ya Allah, bangunin subuhnya susah banget. Ya kan? Gen Z itu kalau yang tiap sore ngopi, Pak, senangnya ngopi. Namanya ngopi senja. Ngopi senja. Coba Bapak lihat tuh sepanjang jalan Trans gitu kalau sore. Anak muda semua, Pak. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 qiyamul lail, Pak, di warung kopi, Pak. Qiyamul lail namanya ngidupin waktu malam dengan ngopi, Pak. Begitu azan subuh ngantuk. Lah kok gitu?
Sulit Bu, jihad paling berat orang tua sekarang itu ngajak anak sholat. Jihadnya paling berat. Kenapa paling berat? Karena selama ini kalau kita ngelihat anak itu selalu muji-muji. Padahal pujian buat orang yang hidup itu menyesatkan, menghancurkan dia. Kalau orang masih hidup dipuji, hancur dia dipuji-puji. Kita nggak pernah mendoakan kalau ngelihat anak atau cucu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Harusnya kita ikutin Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali beliau melihat Nabi Ismail, melihat putranya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, saya udah rajin sholat, tapi dia rajin sholat apa enggak ya Allah? Jadikan dia orang yang rajin sholat ya Allah. Sambil dicium, bukan menigelis, menibager, menikasep raja. Ya kan? Dipuji-puji cucunya kan gitu kan? Jampe-jampe harupat gara gede gara lumpat kan gitu kan? Ya, gera masuk di ITB, jadi jelema beunghar, nupang hebat napang teliti pang jorokna maneh teh. Bukan begitu, tapi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dicium, insya Allah berkah nih. Rajin sholat cucu mbah, cucu eyang, cucu kakek, anak bapak, anak papi. Rajin sholat ganteng karena rajin sholat. Anaknya bilang, kok ganteng Pi? Kan aku cewek. Oh iya cantik. Kan gitu kan. Nah, kalau perempuan cantik karena rajin sholat. Itu yang nyelamatin cuma sholat. Karena semua berangkat dari sholat. Kalau udah benar sholatnya Pak, anak kita itu dibilang mandiri. Kalau sholatnya udah nggak disuruh, mandiri dia Pak. Ya kan? Anak mandiri itu adalah anak yang dia kalau mau sholat nggak usah disuruh. Begitu dengar azan, udah siap ya. Dia wudhu, ambil peralatan sholat, dia berangkat ke masjid. Alhamdulillah, dia udah berangkat sholat. Ya kan? Dia sholat. Karena kita semua ngalamin, Pak. Saya generasi yang gede di tahun 90. Mendapat banyak manfaat itu dari sering sholat berjamaah di masjid. Karena sering datang ke masjid. Di masjid kita dapat pergaulan yang bagus di masjid itu. Ketemu ustadz. Jadi remaja masjid, aktif di masjid, bikin bimbingan belajar di masjid, ngerti wirausaha di masjid, ngerti bagaimana cara berorganisasi, semua dari masjid. Ini masjid penting, apalagi ini tempatnya udah bagus begini Pak. Insya Allah ini jadi tempat berkah. Insya Allah jadi tempat berkah. Berkah buat semua orang yang datang ke sini, jadi berkah ini tempat. Ya, zaman dulu Pak dengan keterbatasan kita bisa hidup. Dengan semua keterbatasan kita punya semangat untuk maju. Dari mana? Dari sholat berjamaah. Ini artinya dari sholat itu kita jadi ngerti aturan. Jadi ngerti bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Jadi ngerti bagaimana merawat dan menjaga dari mulai sholat berjamaah. Semoga warga di sekitar sini mendapatkan keberkahan dari ibadah yang sering kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita sebagai generasi-generasi yang selalu mengingat dan memperhatikan sholat. Dan semoga Allah tambahkan keberkahan umur buat kita semuanya. Allah jadikan keturunan kita sebagai keturunan yang soleh dan solehah. Kiranya demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika terlalu lama di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada biar saya nanya deh kalau gitu. Nah tuh ibu kan harus dipancing gitu mas gitu kan. Kalau nggak dipancing nggak ada yang mau nanya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz.
Muhammad, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yaitu menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sholatnya? Iya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sholatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Sama kayak sholatnya kita, cuma beda jumlah rokaatnya. Jumlah rokaatnya beda. Ya kan? Kata Imam Ahmad bin Hambal, asalnya sholat itu cuma 2 rokaat. Asalnya cuma 2 rokaat. Artinya sholatnya para nabi dulu itu cuma 2 rokaat. Lalu karena Nabi Muhammad nabi terakhir, nabi penyempurna, ya kan? Ada penambahan, maghrib jadi 3, isya jadi 4, lalu kemudian zuhur dan asar jadi 4. Terus yang tetap 2 apa? Sholat subuh tuh sholatnya jomblo sendirian, gak ada temennya. Subuh itu sholat yang sendirian, dia gak ada temennya. Temennya zuhur apa? Asar. Makanya asar bisa dijamak sama zuhur. Temennya maghrib apa? Isya. Maka bisa dijamak maghrib dengan isya. Subuh bisa dijamak enggak? Ya enggak bisa. Enggak bisa dijamak. Kenapa enggak bisa dijamak? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Karena sendirian gak ada yang nemenin. Malaikat yang nemenin. Sehingga orang yang rajin sholat subuh, apalagi berjamaah, Allah berikan kemudahan penyelesaian semua masalah hidupnya. 40 hari kita kalau lagi susah, 40 hari sholat subuh aja berjamaah berturut-turut. Kalau lagi susah, gak punya duit, sholat subuh aja berjamaah 40 hari berturut-turut. Lihat nanti hari ke-41. Allah sudah datangkan solusi buat kita. Kenapa? Allah nggak mungkin dusta dengan janjinya. Nah jadi sholatnya para nabi itu 2 rokaat. Cuma tidak 5 waktu. Ada yang sholatnya subuh saja. Ada yang sholatnya zuhur saja. Ada yang sholatnya asar saja. Ada yang sholatnya maghrib saja. Ada yang cuma isya sholatnya. Maka Nabi Muhammad menyempurnakan tuh. Sebagai Nabi terakhir, semua dikumpulin itu. 5 waktu itu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dia melaksanakan waktu-waktu sholatnya para nabi. Begitu Bu. Lalu kemudian oleh orang Yahudi ditinggalkan itu satu gerakan sholat. Namanya gerakan ruku. Maka orang Yahudi sholatnya kayak kita Bu. Ya kan? Shema Israel. Begitu kan? Nah itu kalau mau sholat orang Yahudi begitu. Qomatnya begitu. Ya kan? Dia sholat langsung gak pakai takbir. Langsung begini. Nah begini. Nih. Maka jangan begini. Nah, kayak orang Yahudi. Karena Yahudi begini. Bishem Adonai harhaman harakum. Nah, gitu baca dia tuh, baca itu namanya kitabnya Taurat, baca Talmud. Lalu kemudian langsung sujud, enggak ruku. Maka malaikat Jibril mengingatkan nabi kita, rukuklah. Karena dulu para nabi sebelum engkau ruku. Maka disebutkan di dalam Quran Siti Maryam ruku. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Allah, sujud dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Maka ruku itu adalah kebiasaan para nabi, ruku begitu. Itu tata cara sholatnya di situ. Jadi kita bisa lacak kesamaannya dari amalan orang Yahudi yang sekarang. Ya kan kita lihat, oh orang Yahudi begitu sholatnya. Oh berarti dulu Nabi Musa hampir mirip seperti itu. Maka dilacak, oh benar Nabi Muhammad menjelaskan mereka banyak menghilangkan ajaran para
nabi. Termasuk yang dihilangkan adalah wahyu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Kaitan pertanyaan saya Pak Ustaz ada dengan apa yang baru saya sampaikan. Saya belum pernah ketemu Ustaz, tapi kemajuan ilmu dan teknologi mungkin akan manfaatnya juga ya. Tadi belum kenal tapi Ustaz sudah sebut-sebut nama saya. Nama saya Wahyu. Siapa namanya? Wahyu. Oh iya Wahyu, iya Pak Wahyu. Ini cara saya Ustaz. Tapi pertanyaan saya gini. Banyak sekarang kajian orang hanya merasa cukup dengan mendengarkan begitu. Silaturahmi seperti sampaikan tadi cukup sudah merasa silaturahmi kalau sudah PA mohon pendalaman Ustaz tentang keberkahan apakah berbeda kalau kita mengkaji langsung seperti ini dan silaturahmi langsung kita iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, memang teknologi ini nggak bisa menggantikan Pak. Dia cuma memudahkan tapi tidak bisa menggantikan. Saya ambil contoh begini Pak. Ini Jakarta tahun 80. Kalau orang mau kawin tuh Pak, mau nikah. Itu ngundang datang Pak. Keluarga sohibul hajat dengan calon pengantin Pak. Dulu di Jakarta itu tahun 80-an. Bang Zakaria udah ngalamin belum? Ya, belum ya. Saya lihat tetangga saya gitu. Jadi mau nikah itu bapaknya sama calon pengantinnya keliling Pak, keliling kampung. Ngasih tahu. Ya kan kalau di kampung bagi rokok. Sebagai tanda kalau misalnya dia ambil rokok berarti mau datang. Ada yang nggak bawa rokok tapi datang Pak. Ya kan, datang ngasih tahu, Om kita mau bikin hajatan ya. Siapa yang mau nikah? Saya Om mau nikah, kan gitu. Dulu begitu Pak. Sehingga tetangga merasa terpanggil Pak. Kalau ada tetangganya bikin hajatan, tetangga terpanggil. Panitianya siapa Pak? Tetangga. Ya kan? Oh kalau bikin kentang goreng mah Ibu Bu Marhama, Bu Rohama tuh paling jago tuh. Ya kan? Dia ada waktunya enggak? Oh pokoknya kalau buat tetangga siap kan gitu kan? Dulu. Ya kan? Dulu zaman dulu gitu. Nanti pagar bagusnya siapa? Oh itu anaknya Pak itu aja. Diminta. Mau Pak. Zaman dulu Pak. Belum ada HP. Orang datang. Guyup. Sehingga orang ketemu keluarga baru. Siapa keluarga barunya? Tetangga keluarga baru. Ya. Sekarang berubah Pak. Orang udah individualis. Ada orang kawin gak bilang-bilang Pak. Ada Pak. Tahu-tahu udah tekdung aja kan gitu kan. Kok tiba-tiba perutnya gendut kan itu masuk angin di mana kan gitu. Ada Pak. Terus kalau karena nggak bilang-bilang, terus siapa tuh panitianya tuh? Oh ternyata udah sewa namanya WO, Wedding Organizer. Saya paling gedek sama WO Pak. Nggak apa-apa kalau saya dimusuhin nggak apa-apa. Kenapa paling gedek Pak? Gini Pak, WO itu nggak pernah tahu adab Pak. Ada kiai besar Pak, dipantatin Pak gini. Ini kiai duduk di sini sebagai saksi Pak, ya kan? Duduk, nggak bilang permisi ya Pak, main bokongin aja begini dia betulin. Ini pengantin Pak. Harusnya kan dia tahu ini tokoh masyarakat. Mohon izin Pak, gitu kan? Saya mau dandanin pengantin dulu. Ngomong dulu begitu. Nah, enggak Pak, main bokongin aja begini. Lah tuh kan kiai biasa ngeliat kitab jadi ngeliat bokong Pak. Jadi ngeres pikiran nih, ya Allah gede amat kan begitu Pak. Astagfirullah. Dan ada lagi itu yang namanya protokol WO itu ngatur-ngatur gitu loh Pak. Nanti Pak Kiai ngomongnya jangan lama-lama ya. 3 menit cukup. Ngapain gue 3 menit? Udah cukup assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Enggak masalahnya nih, ini Pak, ini gedung gini-gini. Kok jadi kamu yang ngatur gitu? Yang bayar itu yang punya hajat, bukan WO yang bayar. Yang bayar yang punya hajat. Yang punya hajat ngundang kita Pak. Saya sering diundang Pak. Yang selalu ngerusak tuh WO Pak.
Ya kan, mana bayaran lebih gede dari saya lagi, Pak. Sama kayak maulid, Pak. Yang paling saya gedek dari maulid apa? Hadroh, Pak. Itu main hadrohnya sejam setengah, ceramah 30 menit. Ya Rabbi sholli assalamu alaika zainal anbiya setengah jam. Assalamu alaik jainal arifin. Nama orang disebut. Setengah jam, Pak. Assalamualaikum dong. Ya Allah, saya bilang nih, aduh. Mana kita undangan ada 3 lagi semalam kan gitu kan. Nungguin assalamualaikum setengah jam, Pak. Akhirnya kita ngomong cuma setengah jam. Dia 1 jam setengah. Saya bilang, udah nggak usah bikin maulid, hadrohan aja. Udah nggak usah ngundang penceramah. Ini WO, Pak, kayak gitu. Itu ngerusak, Pak. Merusak. Ya, silahkan orang kalau mau ditata dengan rapi. Tapi jangan merusak silaturahim. Sekarang begitu, semua serba rusak. Kenapa? Teknologi akhirnya merusak. Kita dengan tetangga nggak pernah tegur-teguran. Kenapa? Cukup di grup WA RT. Kan gitu kan? Akhirnya ya macam-macam masuk di situ. Lawakan masuk, isu politik masuk. Pas lagi pilpres, berantem kita di situ, Pak. Ya kan? Berantem, ya kan? Permusuhannya gara-gara grup WA. Emang bikin sakit jantung, Pak, tuh WA tuh, Pak. Makanya saya jarang buka HP sekarang, Pak. Ntar aja jawabin, ntar aja deh. Kan gitu kan. Ntar setengah jam baru dijawab. Jadi juga hidup kita bukan buat HP. Sekarang HP kayak ada nempel di sini. Nempel. Sampai orang bikin cincin di sini, Pak. Ditempelin, Pak. HP-nya biar nggak lepas. Kan jadi kayak orang bodoh, Pak, kita, Pak. Makanya smartphone, HP pinter, yang megang goblok. Lah iya kan gitu. Jadi bagaimana kita melihat fenomena seperti itu? Betul, ini cuma membantu, tidak menggantikan. Maka jangan bergantung dengan ini. Dan memang arahnya kita sekarang dibikin bergantung di sini, Pak. Di sini ada rekening kita, Pak. Orang transfer sekarang pakai HP loh, Pak. Ya kan gitu. Saya ketemu orang-orang kaya, Pak. Itu nggak bawa dompet, Pak. Bawa HP aja, Pak. Saya tanya, bayarnya gimana? Buka HP, tenang. Bayar pakai HP. Ada bos, sekarang tinggal tempel doang. Gitu kan. Namanya keris. Namanya keris. Jadi bawa keris, Pak. Wah, bayar keren kan gitu kan. Sekarang uang nggak kelihatan, Pak. Uang goib sekarang, Pak. Jadi zaman yang istilahnya uang goib, beneran sekarang uang itu goib, Pak. Nggak kelihatan. Kalau dulu kan uang tuh orang banyak duit kelihatan punya segepok, wah duitnya banyak kan. Sekarang enggak, Pak. Kalau HP-nya udah iPhone 16, duitnya banyak nih kan gitu. Nggak taunya nyewa. Nah, jadi bagaimana caranya kita sekarang? Silaturahmi itu yang penampakan begini ini yang lebih berkah, Pak. Kenapa? Salaman ini ada rasa, Pak. Salaman ini ada rasa. Orang tuh kalau dia sayang sama kita, hangat tangannya, Pak, kerasa jabat tangannya. Berarti dia megang saya itu kenceng banget. Karena kenceng sebel sama kenceng seneng tuh beda loh, Pak. Kalau kenceng sebel tuh sakit kan gitu kan. Sakit kan gitu. Berarti sebel sama kita kan gitu. Kerasa, Pak. Rasa itu nggak bisa bohong, Pak. Ada orang benci sama kita kelihatan, Pak. Kalau selama cuma begitu udah sebel banget kan gitu kan. Ada gitu kan. Kalau selama cuma gitu doang kan, ya Allah, ini lagi sebel sama kita ini kan gitu. Tapi kalau Masya Allah, Barakallah, makin sehat, panjang umur, artinya dia betul mendoakan. Itu ada berkahnya. Ngaji juga begitu. Ngaji lewat YouTube, Pak, itu tergantung kuota. Pas lagi paket datanya habis, sialan nih nggak selesai kan begitu. Ilmunya cuma segitu. Tapi kalau kita datang, Pak, saya dengan Kiai Hasyim Muzadi 7 tahun. Itu ngaji itu nggak ada waktunya, Pak. Maksudnya nggak ada waktunya. Dia manggil saya jam 10 kita ngobrol. Ya kayak ngaji, Pak, 1 jam. Itu kayak ngaji setahun, Pak, ngobrol, dengerin beliau. Dapat nggak rasanya? Dapat, Pak, rasanya dapat. Apa yang beliau rasakan, apa yang beliau pikirkan, saya ngerasakan. Guru saya ini maunya tuh begini. Beda, Pak. Saya ketemu ulama, Pak. Ketemu langsung Kiai Maimun Zubair. 2,5 jam saya dengerin penjelasan beliau tentang Amma Yatasa'alun. Surat Amma Yatasa'alun. 2,5 jam tuh kayak ngaji 2,5 tahun, Pak. Itu kan. Coba, opo maknanya Amma Yatasa'alun. Nangkono ra ono alipe. Cung, mestine ma iku ono alif. Lah saiki nang ayat ra ono alif. Iku piye, Cung?
Coba jelasno dong. Waduh, niku kula mboten paham nih Mbah Yai. Kan gitu kan, ketawa. Hehehe. Ilmune belum sampai kalau gitu. Ya wis tak jelason. Dijelaskin. Begitu ngejelaskan, saya tuh salutnya apa? Umur 90 tahun masih ingat semua pelajaran. Gak pikun umur 90 tahun. Beliau cuma lupa naruh kacamata tuh lupa. Padahal kacamata di atas ini. Itu kacamata mana tadi ya? Niki Mbak Yai. Naik hutang sini. Oh iya, saya lupa. Cuma itu aja lupanya. Tapi ilmu enggak lupa. Hadis enggak lupa. Umur 90 tahun. Kita Pak, enggak usah umur 90. 40 tahun aja udah lupa Pak. Saya yakin pulang dari sini, lupa materi ini lupa. Yakin saya. Tadi ngomong apa tuh Ustadz ya kan gitu kan? Itu kalau nggak salah wirang-wirang gitu. Ya, cuma itu yang diingat yang wirang-wirang tadi. Gitu, yang lucu-lucunya aja yang diingat Pak, materinya mah nggak diingat gitu kan. Itu ketemu langsung lain Pak. Ada zauk bagaimana dulu sahabat ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang wajahnya. Man ro'a wajhaka yas'ad. Siapa saja yang melihat wajahmu pasti akan gembira ya Rasulullah. Orang ngelihat muka Nabi aja kok, ya Allah, dunia tuh udah nggak ada artinya apa-apa kalau udah ngelihat mukanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ketemu guru, guru ketemu gurunya, gurunya ketemu gurunya, gurunya ketemu guru lagi, ketemu dengan tabi'in, ketemu dengan sahabat, sahabat ketemu Nabi. Artinya apa? Keberkahan itu sambung menyambung sampai ke guru kita. Itu berkahnya kalau ngaji live langsung datang hadir. Berkahnya dapat. Tapi kalau di sini yang untung YouTube, yang kaya pemilik YouTube. Pemilik YouTube makin jadi miliuner, Pak. Kita mah ya begini aja udah. Ngejar paket data yang 50.000, yang 60.000, kan gitu kan? Ya, bukan ngejar pahala. Dan beda kalau kita ngaji itu datang langsung, itu jihadnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kakinya dihitung oleh malaikat. Malaikat jadi saksi langsung, kecuali kalau memang kita jauh betul. Maka ya terpaksalah karena dipisah oleh jarak yang sangat jauh atau karena sakit, ya saya lewat tayangan YouTube. Kalau terpaksa, tapi ingat teknologi tidak bisa menggantikan. Dia hanya memudahkan. Ya kan? Saya ngaji juga lewat YouTube, Pak. Ngaji kitab yang ngajar di Mesir. Jauh, Pak. Mau ke sana tuh butuh ongkos 50 juta. Nggak ada duit lagi. Yaudah pakai YouTube-nya kan gitu. Begitu datang orangnya, saya datangi langsung Pak. Datang Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi ke Jakarta. Saya datang langsung, baca kitab langsung. Saya bilang, Syekh, saya biasa lihat Syekh di video, di YouTube. Sekarang Syekh datang langsung. Mohon izin, saya mau menghatamkan setengah dari mukhtasar ringkasan Sahih Bukhari kepada Syekh. Yaudah baca. Baca, beliau koreksi, beliau jelaskan. Masya Allah, lain Pak rasanya Pak, lain. Ketika kita baca tentang hadis tentang azab, keluar air mata Pak, nangis. Lalu beliau langsung kasih tisu. Ya kan, seka dulu tuh, bersihkan dulu itu matanya. Baca hadis lagi. Kemudian beliau doakan, lain Pak rasanya lain. Lain betul. Kalau YouTube Pak, pas lagi baca, ya kan burung kita mau lepas, berhenti dulu Pak. Itu perkutut belum dikasih minum tuh, kan begitu. Akhirnya ditaruh dulu Pak. Akhirnya lupa, kan ini perkutut, ya Allah kapan lakunya. Kan begitu jadinya Pak, fokusnya berubah. Makanya teknologi tidak bisa menggantikan. Ini penting. Teknologi tidak bisa menggantikan. HP tidak bisa menggantikan silaturahim. Silaturahim itu kalau sudah saling mendoakan. Enak kelihatan di depan mata. Diusap-usap. Lain lagi. Lain Pak. Rasanya lain. Kenapa? Kalau ini cuma bye-bye. Kan gitu kan? Dengan video call. Bye-bye. Kan kita nggak tahu Pak. Begitu nutup pada nyibir. Alah lo lagi butuh doang lo ngomongin gue. Kan kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Tapi kalau ini, Pak, nggak mungkin dia ngomongin saya. Kenapa? Tadi beda kok, genggamannya beda. Kehangatannya kerasa kok. Dia meluk saya, dia tepuk-tepuk saya. Lain kok, lain. Kan gitu kan? Suuzon kita hilang, Pak. Kalau udah ketemu. Nah, itulah keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih atas yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada pertanyaan bisa juga Ya nanti ya. Kemudian ada selanjutnya secara terakhir
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama mari sama-sama kita tutup dengan kita dan memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ya ada manfaatnya dan sangat besar manfaatnya yang insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita jadikan satu pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ya Allah panjangkan umurnya guru kita, Allah sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan ilmunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. آمين يا رب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارك في رضاك وأولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واسمع الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك الدعوة الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya ada tamu dari Keramat. Udah ketemu.